Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Bapak dan Ibu, sebelum kita salat tarawih, kita bincang-bincang 10 menit. Beberapa hari yang lalu belum habis pembahasan kita sambung. Jadi walaupun nanti sementara kita berjalan, ada yang perlu kita bahas langsung saja, karena waktu kita mepet. Jadi saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada yang lalu kita sudah bahas bagaimana yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang berkaitan, yang berhubungan dengan mulut. Jadi satu lagi, yang lalu-lalu sudah kita bahas semua. Jadi selain daripada yang berkaitan dengan mulut, makan dan minum, kemudian makan nasiah dengan tidak disengaja, kemudian mencicipi makanan. Pada malam hari ini satu lagi, yaitu ada namanya al-kai atau zara'. Kalau al-kai ini, kalau dalam bahasa Arab, ini makanan yang sudah ada di lambung keluar. Jadi kalau bahasa Arab biasa, zara' yaitu muntah. Persoalannya, apakah muntah ini akan membatalkan puasa atau tidak? Maka kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, man zara'ahu fi huwa sha'imun. Jadi apabila seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia muntah, muntahnya itu karena tidak disengaja. Muntahnya karena tidak disengaja, ada beberapa faktor. Yang lalu sudah kita bahas tentang sahur. Karena kalau terlalu banyak makan sahur, nanti patalnya di siang hari, hawa-hawa kenyang itu keluar. Bagaimana kondisi kalau kita memang tidak disengaja? Karena mungkin waktu sahur kita terlalu galojo, terlalu banyak diukur, makanya dibatasi. Sehingga tiba-tiba siang hari kita muntah. Maka muntah yang begini, kata Nabi, muntah yang tidak disengaja. Maka muntah yang tidak disengaja, falaisa lahu qada'un. Maka kata Nabi, muntah yang begini tidak ada qada'nya, berarti puasa dilanjut. Jadi ketika siang hari tiba-tiba muntah, maka puasanya dilanjut. Maka kata Imam Syafi'i, segera berkumur-kumur, bersihkan itu muntah, jangan minum. Kalau minum batal lagi. Memang perasaan pasti sudah tidak enak. Perasaan itu pasti sudah tidak enak. Maka langsung berkumur-kumur, puasa dilanjut. Yang persoalannya adalah yang mana itu muntah yang disengaja. Sehingga kata Nabi, kalau muntah itu disengaja, maka puasanya batal. Nah ini tentunya kebahuluan sendiri, kebodohan sendiri, karena memang mau tidak puasa, ditusuk-tusuknya tenggorokannya. Ya kan bisa jadi, karena mungkin anak-anak yang baru belajar puasa, yang baru balik, karena malas puasa, bisa juga suami mau bohongi istrinya, pura-pura ditusuk-tusuk, hanya muntah. Kalau begini persoalannya memang sudah batal, karena memang apa? Niatnya, jadi bukan muntahnya. Memang niatnya sudah sengaja mau muntah supaya tidak puasa. Karena bisa jadi kalau sengaja muntah, kalau muntah keluar bisa jadi orang sakit. Ya kan begitu? Jadi niatnya ini yang membuat puasanya ini batal. Karena sudah ada niat buruk, mau sengaja untuk muntah. Persoalannya dalam hukum adalah, kalau tiba-tiba kita muntah terus terkena pakaian atau karpet, ini biasa kadang kita tidak tahu. Akhirnya kita main sembahyang saja. Ini yang kata Nabi, ada rajul 60 tahun situna sannata sembahyang, tidak ada sembahyangnya diterima oleh Allah. Padahal sudah berjamaah, sudah di masjid. Kenapa? Karena ada hukum yang dia tidak tahu, bahwa sembahyang itu tidak sah. Karena ada najis. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi diceritakan ada orang sudah beribadah 80 tahun. Seorang saya ceritakan tidak ada satu sembahyang yang diterima. Kenapa? Selama 80 tahun dia keringkan itu tikus, dia gantung jadi kalungnya. Jadi ada najis di badannya.
Jadi pertanyaannya, apakah muntah itu najis? Maka 4 mazhab Syafi'i, Malikiyah, Hambali dan Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i sepakat itu najis. Yang disebut dengan al-qaid. Qaid itu adalah makanan yang sudah dari lambung kemudian dia keluar. Kenapa? Secara hukum baunya sudah berubah. Bentuknya makanan itu sudah berubah. Maka ini najis. Jadi kalau ada yang muntah di masjid di karpetnya dibersihkan. Jangan hanya dilap. Jangan hanya dilap, tak boleh. Dibersihkan. Jadi sebelum di laundry, kalau mau dibawa di laundry, dibersihkan biasa dulu. Ya sama cara-cara kita mencuci pakaian di mesin cuci kan ada aturannya. Seperti kita beli cakar, ya maaf kalau masih yang pakai cakar kan, mungkin sudah pernah kita bahas dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Tidak bisa main langsung cuci, karena di sini dikhawatirkan, apalagi kalau cakar Pak. Cakar itu semua dari Jepang, semua dari Cina, semua dari tempat-tempat non-muslim yang notabene mereka bersama dengan hewan-hewan peliharaan menurut Islam itu haram. Itu sudah kita bahas ya, tata cara laundry dengan tata cara cakar. Kapan-kapan nanti kita bahas lagi. Waktu kita singkat, Ustaz. Jadi, muntah itu najis. Yang mana kata Imam Syafi'i yang tidak najis? Muntah yang tidak najis apabila kita makan, dia masih zarak, masih di mulut. Belum dihalki, Ustaz. Belum ditenggorokan. Masih di mulut dimuntahkan. Itu cukup dibersihkan, tidak najis. Sehingga kalau kena pakaiannya dibersihkan saja. Tapi kalau muntah yang dari lambung, itu baunya luar biasa, Pak. Apalagi kalau ada teman kita, saudara kita satu kendaraan di mobil tiba-tiba muntah, kayaknya perjalanan itu seperti mau dibatalkan. Kenapa? Kalau sudah muntah di mobil dia ente bersihkan, itu hawanya tidak selesai-selesai. Dia satu botol parfum. Sudah tidak enak perasaan. Begitulah, karena memang najis. Jadi kalau ada yang muntah dibersihkan. Dibersihkan seperti mana? Najis mutawassita cara membersihkan. Najis menengah. Jadi kalau ada karpet jangan hanya dilap-lap saja, semua harus dibersihkan. Belum lagi percikannya. Yang pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan muntahnya bayi? Ya, muntahnya bayi, tiba-tiba ibu menyusui bayinya, ada biasa muntahnya bayi. Maka sepakat para ulama ijma' mazhab, baik 4 mazhab maupun Zahiriyah, itu sepakat Imam Syafi'i mengatakan itu najis yang dimaafkan karena masih bayi. Jadi itu dimaafkan. Tidak apa-apa kalau muntahnya bayi dimaafkan. Tapi kalau muntah orang besar, tiba-tiba dia muntah, wah, langsung kena kita bagian depan mobil, yang muntah bagian kursi tengah. Maka mau tidak mau kita harus ganti semua. Karena itu najis. Kalau anak umur 4 tahun, Pak? Kalau anak umur 4 tahun sudah besar. Jadi yang disebut dengan muntahnya bayi yang dimaafkan salah sunnah syahr. Masih menyusui 30 bulan. Jadi kalau 30 bulan 2 tahun setengah kurang lebih itu masih masa menyusui, masih dimaafkan. Kalau sudah 4 tahun, Ustaz, ya harus dibersihkan seperti orang dewasa. Najisnya. Jadi itu muntah. Jadi kalau ada biasa kita pusing ini hadis Nabi sahih. Kok bisa ada muntah yang tidak disengaja karena memang niatnya tidak mau puasa. 3 menit lagi. Kemudian lubang mulut kita masuk di telinga. Jadi telinga ini biasa ada yang suka siang hari ya, kalau dia sengaja untuk cari keenakan, maka kata Imam Syafi'i, kalau batas telinga itu sudah tidak dilihat oleh mata, jadi sakit asiknya dimasukkan terus itu yang puasa batal. Jadi kalau tidak punya kepentingan, kalau tidak punya kepentingan mau cari keenakan, itu yang membatalkan sebenarnya. Bukan tidak dilihat telinganya, batas mata, tetapi tidak punya kepentingan. Lain kalau punya kepentingan, tiba-tiba semut masuk. Kalajengking, nauzubillah, jangan sampai kalajengking yang masuk. Nah, itu tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya ditaruh obat karena cabiru? Apa orang bilang?
yang model ada penyakit. Maka ketika dia penyakit yang masih tidak mengganggu puasanya, maka dibolehkan. Jadi jangan sengaja tusuk telinga karena cari keenakan, itu batal puasa. Jadi kalau tidak ada kepentingannya jangan ditusuk telinganya. Nah, begitu juga hidung. Jadi hidung ini bisa membatalkan puasa apabila istinsyak, kita beristinsyak berwudu, memasukkan air wudu sampai batas hidung atas. Karena antara telinga, hidung dan tenggorokan itu berhubungan. Sehingga kalau kita masukkan dengan intisyak berwudu, itu masuk di tenggorokan. Tenggorokan itu yang membatalkan puasa. Sehingga kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, apabila kalian berwudu dalam keadaan puasa, paling bagus dihindari ini istinsyak. Maka dianjurkan oleh Imam Syafi'i sama dengan fatmada, berkumur-kumur. Jangan ke atas. Yang sebenarnya istinsyak yang terbaik, kita masukkan air ke hidung, kita menghadap ke atas, terasa sampai di otak. Kan gitu. Apalagi kalau Rasul bangun tengah malam mau salat tahajud, akhirnya ngantuk itu hilang. Tetapi Imam Syafi'i jelaskan, apabila sementara berpuasa, maka istinsyaknya itu agak ruku sedikit. Seperti yang lalu berkumur-kumur. Kenapa? Jadi sekedar jangan dihisap sampai di atas, supaya air itu terjaga. Kalau kita agak membungkuk, sehingga air akan ke bawah. Tapi paling bagus, paling selamat, tidak usah memasukkan air ke hidung ketika berpuasa. Kan paling salat zuhur dengan salat asar saja, ya kan? Tidak usah memasukkan air lagi ke hidung, cukup dengan berkumur-kumur. Karena rukun wajib sembahyang itu hanya ada 4. Ketika akan kita bahas, yaitu muka, kemudian wamasuras kepala, kemudian tangan sampai situ, kepala, baru rejelain 2 kaki, itu saja. Jadi biar tidak berkumur-kumur tidak ada masalah, wudu tetap sah. Jadi tidak usah berintisyak masukkan air ke hidung. Kemudian yang terakhir sekali, kedua lubang, dubur dengan kubul, depan dengan belakang. Masukkan kateter. Jadi bukan masukkan kateter, ini kan fikih kontemporer yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Maka difatwakan sama ulama. Maka kalau sudah pakai kateter, bukan kateternya yang bermasalah, berarti Anda sakit. Ya kan? Kalau sakit tidak usah puasa. Fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya kan begitu? Kalau sudah memang sakit harus pakai kateter, itu sakitnya parah. Lain kalau pakai salonpa saja atau minum prokol saja kan? Itu masih sakit ringan. Kalau sudah pakai kateter, ya memang batal puasa. Kenapa? Bukan kateternya sebenarnya, tapi Anda dalam keadaan sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa, maka Anda mengganti berapa hari yang tidak puasa, min ayyamin ukhar, diganti di hari lain. Yuridu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu mau kita mudah, jangan dikasih sulit. Jadi kalau sudah rasa sakit parah, sudah rasa sakit berat, jangan berpuasa. Begitu juga kubur. Kalau sudah dimasukkan obat di dalam pantat, berarti Anda sakit. Kalau sudah sakit, jangan berpuasa. Karena memasukkan itu membatalkan puasa. Maka kata Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita beristinja dengan air ketika habis buang air besar? Maka beristinjalah di bagian-bagian atas kubur. Nanti setelah, kenapa jangan sampai memasukkan, karena memasukkan itu yang membatalkan puasa. Jangan terlalu dimasukkan sampai ampasen ke dalam. Jadi bagian luar saja. Karena batal nanti setelahnya itu. Jadi inilah kira-kira hal-hal yang berhubungan dengan lubang-lubang yang ada sama diri kita sehingga bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan bisa kita jaga. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita sambung lagi beberapa hari ke depan. Insya Allah bapak-bapak sekalian, kita harap semangat ini tetap terjaga di bulan Ramadan. Karena Allah panggil kita, ya baligal khair, kan? Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma, kemari. Sungguh-sungguh. Dalam hadis-hadis sahih, Allah merahmati orang yang berpuasa kalau mukanya berseri-seri, kalau rambutnya berminyak, kata Nabi. Artinya apa? Puasa semangat, tetap semangat. Bukan karena tidak makan kita loyo.
Bukan karena tidak makan, muka kita masam, ya kan? Nabi perintahkan afsus salam alaikum, sebarkan salam, apalagi di bulan Ramadan. Jangan buka muka 45 terus karena lapar. Akhirnya gara-gara puasa banyak ibadah yang hilang. Hanya seolah-olah kita jengkel terus, marah terus. Ini Ramadan harus semangat. Apalagi jangan sampai Ramadan tidak mandi, Ramadan tidak sikat gigi, Ramadan kita busuk. Tidak bisa begitu, karena Ramadan itu harus sehat, Ramadan itu harus semangat, Ramadan itu harus mandi, bersihkan diri. Karena kita mau bersihkan hati, kalau diri jasmani tidak bersih, hati kita juga tidak akan bersih. Utamanya sikat gigi setiap saat, sudah saya sampaikan. Kalau siang hari pakai telunjuk saja, karena laulan asyukka ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, la amartahum inda kulli salah bisiwak, saya akan perintahkan kepada mereka untuk sikat gigi setiap mau sembahyang, karena memang kebersihan tetap kita jaga. Demikian kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah pada. Kemarin anakku minta di sini. Kemarin anakku minta di sini.